Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwata Anggraini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan tentang perkembangan nilai moral dan agama remaja. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Dea Alfa Faiza. Yang kedua, Miftahul Jannah. Yang ketiga, Muhammad Aditya Rahman. Yang keempat, Muhammad Irsyad Mustafa. Dan yang kelima, saya sendiri, Perwata Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama, perkembangan moral. Nomor 1, arti perilaku moral. Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral berasal dari kata lain yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep-konsep moral, peraturan sampai peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang menentukan pola perilaku yang diharapkan oleh seluruh anggota kelompok. Istilah moral dari immoral terlalu bebas digunakan sehingga arti sebelumnya seringkali tidak diperhatikan atau diabaikan. Karena ini, sebelum suatu usaha dilakukan untuk membahas perkembangan moral perilaku untuk mengerti arti istilah-istilah berikut. Yang kedua, bagaimana moralitas dipelajari. Cepat atau lambat, kebanyakan anak belajar bahwa diri mereka sendiri menyesuaikan kelompok membawa keuntungan, walau mereka tidak selamanya menyetujui kebiasaan itu. Sebaliknya, anak tertentu disebut bodoh dalam kehidupan masyarakat karena mereka melanggar kebiasaan kelompok, baik karena tidak setuju maupun karena mereka mempunyai hak berbuat sesuka hati atau masyarakat di atas hukum. Dalam mempelajari sikap moral, terdapat 4 pokok utama, yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam kelompok, kebiasaan dan peraturan, mengembangkan hasil nurani, belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan kelompok, dan mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial untuk belajar apa saja yang diharapkan anggota kelompok. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfa Faiza dengan NIM 19101233200019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola perkembangan moral dan fase perkembangan moral. Perkembangan moral bergantung dari perkembangan kecerdasan yang terjadi dalam tahapan yang dapat diramalkan yang berkaitan dengan tahapan dalam perkembangan kecerdasan. Dengan perubahannya kemampuan menangkap dan mengerti, anak-anak bergerak ke tingkat perkembangan moral yang lebih tinggi. Sementara urutan tahapan perkembangan moral tetap. Usia anak mencapai tahapan ini berbeda menurut tingkat perkembangan kecerdasan mereka. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama disebut sebagai tahap realisme moral. Sedangkan tahap kedua disebut dengan tahap moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Dalam tahap pertama, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang berwenang sebagai yang punya kuasa dan mengikuti aturan yang diberikan pada mereka tanpa mempertahankan kebenarannya. Dalam tahap perkembangan moral ini, anak menilai tindakan sosial benar atau salah atas dasar konsekuensinya dan bukan berdasarkan motivasi yang ada di belakangnya. Mereka sama sekali mengabaikan tujuan dari tindakan tersebut. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah karena mengakibatkan hukuman dari orang lain atau dari kekuatan alami atau adu kodrat. Kemudian tahap kedua. Di tahap kedua ini,
Anak menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasari. Tahap ini biasanya dimulai antara usia 7 atau 8 tahun dan berlanjut hingga usia 12 tahun dan lebih. Antara usia 5 dan 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah. Gagasan yang kaku, dan tidak luas mengenai benar dan salah yang dipelajari dari orang tua secara bertahap dimodifikasi oleh mereka. Akibatnya, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu, keadaan yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya, bagi anak usia 5 tahun, berbohong adalah suatu hal yang buruk. Tetapi, untuk anak yang usianya lebih tua, mereka menyadari bahwa berbohong itu tidak apa-apa. Perilaku berbohong itu dibenarkan. Tapi, dalam situasi tertentu dan karenanya tidak selalu buruk. Kemudian, fase perkembangan moral. Bila moralitas yang sesungguhnya harus dicapai, perkembangan moral harus terjadi dalam dua fase yang jelas. Pertama, perkembangan perilaku moral dan kedua, perkembangan konsep moral. Pengetahuan moral tidak menjamin tingkah laku moral karena perilaku motivasi oleh dua faktor yang lain dari pengetahuan. A, yaitu perkembangan perilaku moral. Anak dapat belajar untuk berperilaku sesuai dengan cara yang disetujui melalui cara coba ralat, melalui pendidikan langsung, atau melalui identifikasi. Di antara ketiganya, pendidikan langsung dan identifikasi bukan saja merupakan metode terbaik, tetapi juga yang paling luas, yang paling banyak digunakan. Kemudian perkembangan konsep moral. Fase kedua dari perkembangan moral adalah fase belajar tentang konsep moral atau prinsip-prinsip benar dan salah dalam bentuk abstrak dan verbal. Ini tentu saja terlalu sulit bagi seorang anak kecil. Latihan dalam prinsip moral karenanya harus menunggu hingga anak telah mempunyai kemampuan mental untuk membuat generalisasi atau mentransfer prinsip tingkah laku dari suatu situasi ke situasi yang lain. Konsep moral yang digeneralisasi yang mencerminkan nilai sosial dikenal sebagai nilai moral. Nilai moral anak tidak statis. Sebaliknya, nilai ini cenderung berubah dengan pertambahan luasnya lingkup sosial pada si anak dan pergaulan dengan lebih banyak orang dan dengan orang yang nilainya berbeda dari mereka yang pelajari dari rumah. Tetapi pada waktu anak mencapai masa remaja, kode moralnya sudah agak terbentuk. Walaupun mereka masih akan terus belajar dan berubah bila harus tunduk pada tekanan sosial yang kuat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai. Remaja memiliki seperangkat nilai yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Nilai-nilai adalah seperangkat keyakinan dan sikap mengenai bagaimana sesuatu itu seharusnya. Nilai-nilai melibatkan hal-hal yang dianggap penting oleh kita. Kita meletakkan nilai-nilai pada berbagai hal seperti agama, uang, seks, pendidikan, menolong orang lain, keluarga, kawan-kawan, karir, mencontek, penghargaan diri, dan sebagainya. Nilai-nilai mencerminkan definisi interpersonal dari moralitas sebagaimana yang telah diperkenalkan di awal bab. Selama 2 dasawarsa terakhir ini, remaja telah memperlihatkan peningkatan dalam hal kepedulian terhadap kesejahteraan pribadi.
dan penurunan dalam hal kesejahteraan orang lain. Khususnya terdapat orang-orang yang kurang beruntung. Kini para mahasiswa tingkat 1 lebih termotivasi untuk mencapai kondisi finalisasi yang baik dan kurang termotivasi untuk mengembangkan filosofi kehidupan yang bermakna dibandingkan rekan-rekannya 20 tahun yang lalu. Komitmen para mahasiswa untuk mencapai kondisi finansial yang baik ini telah mendorong mereka untuk berusaha meraih pendidikan di kampus. Hasil survei tahun 2004, 74% lebih dibandingkan hasil survei dibanding tahun 1970-an, 50% di tahun 1974. Meskipun demikian, dua aspek dari nilai-nilai yang meningkat pada tahun 1960-an dan sampai kini masih menjadi nilai-nilai yang penting bagi mereka. Nilai-nilai yang penting bagi mereka ini adalah pemenuhan diri dari ekspresi diri. Sebagai bagian dari motivasi untuk mencapai pemenuhan diri, banyak remaja yang memperlihatkan minat yang tinggi terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraannya. Pemenuhan diri dan ekspresi diri yang tinggi dapat merupakan tujuan yang positif. Namun, apabila kedua nilai dan hanya menjadi satu-satunya tujuan, maka yang dihasilkan adalah penghancuran diri, kesepian, dan alienasi. Kaum muda juga perlu mengembangkan perasaan komitmen terhadap kesejahteraan orang lain. Mendorong para remaja agar memiliki komitmen yang kuat terhadap orang lain yang disesuaikan dengan minat terhadap upaya-upaya pemenuhan diri. Merupakan sebuah tugas yang penting yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat di abad ke-21 ini. Sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini melibatkan 450 siswa yang berasal dari 20 kelas di tingkat sekolah menengah atas untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok berfokus yang membahas nilai-nilai yang dianggap paling penting oleh anak muda. Para siswa secara khusus mendukung kekuatan karakter dari pemimpin, inteligensi, praktis, kebijaksanaan, cinta belajar, spiritualitas, dan kapasitas untuk mencintai dan dicintai. Para mahasiswa beranggapan bahwa kekuatan-kekuatan tersebut diperoleh sebagai hasil belajarnya dibandingkan sebagai sesuatu yang bersifat bawaan, serta bahwa mereka berkembang seiring dengan pengalaman di dunia maya dibandingkan melalui instruksi formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Musyapa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi pengertian psikologi agama. Psikologi agama menggunakan dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia normal, dewasa, dan beradab. Setelah itu, psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Selanjutnya, agama, masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan rinci. Hal ini pula barangkali yang menyulitkan para ahli memberikan definisi yang tepat tentang agama, dan walaupun J.H. Leuba dalam bukunya Psychology Study of Religion telah memasukkan lampiran yang berisi 48 definisi agama yang diberikan beberapa penulis, juga bahkan ia sampai pada cerita bahwa usaha untuk membuat definisi tentang agama tak ada gunanya karena hanya merupakan kepandaian bersifat lidah. Jakiyah Darajat 1970 ayat 23. Nah, maksud ayat itu lampiran. Walter Houston Clark dengan tegas juga mengakui bahwa tidak ada yang lebih sukarela mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Jadi menurut Glock and Stark, religiusitas adalah suatu bentuk kepercayaan adik kodrati di mana di dalamnya terdapat penghayatan
dalam kehidupan sehari-harinya dengan menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih memahami regularitas, Glock, dan Stark. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan dengan NIM 19101232100030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu tentang perkembangan jiwa dan keagamaan pada remaja. Dalam pembagian tahap manusia, remaja masuk ke dalam tahap komprehensif yang dibagi menjadi juventilitas, pubertas, dan mobilitas. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi perkembangan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya menurut Westerberg, faktor perkembangan dan rohani dan jasmaninya seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, perkembangan moral, sikap dan minatnya, dan yang terakhir ibadahnya menurut keyakinannya masing-masing. Di sini saya sebagai pemerintasi terakhir meminta maaf jika ada kesalahan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.